Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Dwija, media untuk belajar bersama. Pada video ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pembelajaran 2. Apakah kamu pernah mendengar nama Bagong Kussudiardja? Siapa itu? Beliau adalah seorang tokoh seni tari Jawa. Beliau mempunyai sanggar tari di Yogyakarta. Beliau menciptakan banyak karya tari. Beliau juga memimpin pertunjukan tari. Ayo membaca kisah Bagong Kussudiardja. Bapak Bagong Kussudiardja merupakan seorang seniman serba bisa. Beliau lahir di Yogyakarta pada 9 Oktober tahun 1928. Beliau sempat menimba ilmu di Akademi Seni Rupa Indonesia Asri Yogyakarta pada tahun 1954. Pada 5 Maret 1958, Pak Bagong mendirikan pusat pelatihan tari Bagong Kussudiardja. Tepat 20 tahun kemudian, ia membangun padepokan seni yang ruang lingkupnya lebih luas, mencakup tari, ketoprak, karawitan, dan sinden. Sejumlah karyanya juga pernah dipentaskan di beberapa negara. Atas kesetiaan terhadap dunia seni, Pak Bagong mendapat anugerah Karya Cipta Putra Bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus ke-6. Namun, pada Selasa 15 Juni tahun 2004, Pak Bagong Kussudiardja meninggal dunia. Jenazah koreografer kondang berusia 76 tahun ini disemayamkan di Padepokan Tari Bagong Kussudiardja dan dikebumikan di Dusun Sembungan, Gunung Sempu, Kasian, Kabupaten Bantul. Kamu telah membaca teks Bagong Kussudiardja. Sekarang, kerjakan tugas berikut. Tuliskan informasi-informasi penting mengenai Pak Bagong Kussudiardja dari teks bacaan Bagong Kussudiardja. Gunakan kosakata baku. Pak Bagong lahir di Yogyakarta 9 Oktober 1928. Pak Bagong bersekolah di Asri pada tahun 1954. Pak Bagong meninggal pada tanggal 15 Juni tahun 2004. 2. Carilah informasi mengenai judul-judul karya tari ciptaan Pak Bagong Kussudiardja. Tari layang-layang, tari kuda-kuda, tari ganyang nekolim, tari igel-igel, tari satria tangguh, tari bedoyo gendeng. 3. Carilah informasi mengenai tokoh tari dari daerahmu, baik seorang pencipta tari, penari, atau pemimpin sanggar tari. Penari lain yang terkenal adalah Didi Ninitowo, berasal dari Temanggung. Sobat Dwija, Bapak Bagong merupakan seorang tokoh tari daerah. Tari daerah dapat ditarikan secara tunggal, berpasangan, atau kelompok. Berikut contoh-contoh tari daerah yang ditarikan secara berpasangan. 1. Tari piring merupakan tarian yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Pada zaman dahulu, tari piring dipentaskan pada saat panen sebagai ungkapan rasa gembira dan syukur. Sesuai perkembangan zaman, saat ini tari piring dipentaskan pada acara-acara penting, seperti acara pernikahan. Tari piring dibawakan dalam bentuk tari berpasangan putra dan putri yang terdapat dalam sebuah kelompok pementasan. Contoh tari berpasangan yang kedua adalah tari serempang 12. Tari serempang 12 merupakan tari yang terkenal dari daerah Melayu seperti daerah Sumatera Utara, Melayu Deli, Sumatera Barat, Ranah Minang, dan Riau, Pekanbaru. Tari serempang 12 merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan
sejenis atau putra dengan putri. Tari payung. Tari payung merupakan tari pergaulan yang dibawakan secara berpasangan. Tarian ini dibawakan oleh sepasang muda-mudi menggunakan perlengkapan payung. Tari legong. Tari legong dimainkan oleh dua orang penari perempuan. Oleh karena merupakan tarian ritual persembahan, legong dahulunya hanya boleh ditarikan oleh gadis yang belum pernah menstruasi. Tari janger. Tari janger merupakan tari tradisional asal Bali dan dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri atas pasangan muda-mudi. Tari ketok tilu. Tari ketok tilu merupakan salah satu tari tradisional Jawa Barat. Tari ketok tilu menjadi cikal bakal lahirnya tari Jaipong Karawang. Tarian ini dipentaskan oleh penari-penari wanita dengan gerakan dinamis dan saling mengisi. Tari Bambangan Cakil. Bambangan Cakil merupakan tarian klasik yang terdapat di Jawa Tengah. Tarian Bambangan Cakil menceritakan adegan perang seorang kesatria melawan raksasa. Tari Japin. Tari Japin adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Riau. Tari ini syarat dengan nuansa keislaman, hasil dari proses akulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam. Tari Gandrung. Tari Gandrung adalah salah satu jenis tari tradisional khas yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Berikutnya, tari golek mena. Tari golek mena adalah tari klasik yang lahir dari Kraton Yogyakarta. Tarian golek mena diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan pertama kali dipentaskan pada sekitar tahun 1941. Tarian yang panjang dan gerak tari yang bersemangat dapat menyebabkan penari berkeringat banyak. Iya, betul. Oleh karena itu, para penari sangat memperhatikan kebersihan badannya. Kita juga harus menjaga kebersihan badan. Ayo berdiskusi. Bersama kelompokmu, diskusikan cara-cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Cara-cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas adalah memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat dan tidak terlalu ketat, seperti bahan katun. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Hindari bertukar pakaian dalam dan handuk dengan orang lain. Memakai handuk yang lembut, bersih, tidak berbau atau lembab. Laki-laki dianjurkan untuk disunat atau khitan agar menurunkan resiko kanker. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dari arah depan menuju belakang. Bagi perempuan, saat menstruasi dianjurkan untuk mengganti pembalut 4 kali sehari atau setelah buang air kecil. Ayo berkreasi. Rencana karya. Jenis karya, poster, bahan dan alat, buku gambar, pensil warna. Isi dalam karya, ajakan untuk mengisi masa pubertas dengan hal-hal yang positif. Berikut adalah contoh posternya. Demikian sobat pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Sang Dwija pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.